Bab 601, Nama, CEO berbahaya penulis, nih. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Ya, aku pergi dengan kakak iparku Zhang terakhir kali. Sejujurnya, meskipun bibiku seperti separuh ibuku, lebih baik pergi keluar dan bermain daripada pergi bersama teman-temannya. Kata Kiao Rao Rao, terakhir kali saya pergi ke pantai bersama kakak ipar Zhang, dia sedang menikmati pemandangan yang indah. Kakak ipar Zhang berkata di sampingku, ini agak biru. Apa yang menyenangkan? Semuanya tentang pantai. Saat itu, dia juga membunuh seekor nyamuk dan berkata, masih ada nyamuk. Saya tidak tahu harus berbuat apa di tempat seperti ini dengan uang sebanyak itu. Sungguh tidak ada gunanya terbang dalam waktu lama. Saat itu, dia memeluk bibinya dan tertawa bolak-balik, Bibi, kamu tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Padahal, hal terbaik di dunia adalah keindahan alam, tahu. Saat itu, bibiku juga mengerutkan bibirnya, lalu menguap dan berkata, aku capek sekali. Sudah larut, ayo kita kembali dan istirahat. Sudah terlambat, kalau kita tidak pergi, akan subuh lagi. Kiao Rao Rao berkata, saya tahu. Kembalilah dulu, saya di sini untuk menunggu matahari terbit. Dia selalu ingin melihat matahari terbit di laut. Ini adalah kesempatan langka saat ini untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bibi, kamu boleh kembali dulu. Menurutku kamu juga ingin istirahat. Kiao Rao Rao tahu bahwa bibinya tidak tertarik dengan hal ini, jadi dia berkata padanya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan tinggal di sini sendirian untuk malam ini, kakak ipar Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berkata, bagaimana ini bisa berhasil? Kamu adalah gadis yang sangat cantik. Jika kamu di sini begitu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Bukankah itu pria yang ada di sana? Kata Kiao Rao Rao. Lalu dia menunjuk ke beberapa pria di dekatnya dan berkata, karena ada begitu banyak orang, sungguh buruk. Melihatnya, kakak ipar Zhang berkata dengan suara rendah, ibuku, jika kamu perhatikan baik-baik, itu laki-laki. Jika aku pergi, apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu? Dan menunggumu. Melihat matanya yang tidak bisa terbuka, Kiao Rao Rao tidak punya pilihan selain melepaskan ide langka menyaksikan matahari terbit di laut, jadi dia berkata padanya, oke, ayo kembali. Ceritakan semua ini dengan jelas kepada mereka, dia tidak bisa menahan tawa, gadis ini masih sangat menyakitkan, meskipun beberapa wanita kecil yang romantis, tapi demi orang-orang di sekitarnya, kamu juga bisa melepaskan ide-ide romantis itu. Fang Fei mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Lebih baik pergi keluar dengan teman baik. Tapi itu lebih baik dari dia. Di mata orang lain, dia adalah orang yang menginginkan angin dan hujan. Dia berdiri di puncak kekayaan, tapi sebenarnya dia bahkan belum keluar kota, mungkin orang lain tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Kiao Rao telah mengunjungi banyak tempat, jauh lebih baik darinya. Jika Kiao Rao meninggal kali ini, mungkin dia tidak tega menemani dirinya ke Maladewa. Kami baru saja mendiskusikannya. Tidak apa-apa, kata Gu Haoran. Jika kita benar-benar ingin membicarakan hal ini dengannya, kita harus mendapatkan persetujuannya, tapi sepertinya tidak baik untuk mengatakannya, seolah-olah kita memperlakukannya sebagai pasien. Ayolah, kamu sudah mendiskusikan sesuatu. Fang Fei sangat tidak menyukai perasaan ini. Sepertinya mereka sudah mendiskusikan semuanya, lalu memberitahu dia. Namun tetap tidak bisa menahan tawa, apapun yang terjadi, tidak bisa menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Betapapun sedihnya hatiku, tapi juga tersenyum, inilah hidup, betapa tak berdayanya. Kiao Rao Rao melihat dia sulit berbicara. Dia berkata dengan hati-hati, kami telah sepakat untuk mengundang dokter swasta. Untuk menjaga kesehatan Anda, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, Anda lihat betapa mengesankannya kami saat bepergian. Ada pengawal terbaik di samping kami, yaitu saudari Zhang, dan kemudian ada dokter swasta. Apakah ini seperti orang besar yang bepergian? Ya, menyenangkan memikirkannya, kata Fang Fei. Dia memikirkan adegan itu, sama seperti sekarang, dia dan seorang dokter di depan, mereka berdua berjalan beriringan di belakang, sungguh terlihat lucu, perjalanan seperti ini tidak berjalan, untungnya, besok Kiao Rao Rao akan menghilang dari dunia, kita harus menyingkirkannya, kita bisa memiliki kehidupan yang baik. Melihat ke arah Kiao Rao Rao, dia dengan sengaja meraih tangannya dan berkata, saudari, kamu sangat bijaksana. Sebenarnya,
Aku sudah berkecil hati setelah terkena penyakit ini, tetapi kamu membiarkan aku menghidupkan kembali harapan hidup. Meskipun aku tidak memiliki sanak saudara, kamu adalah saudaraku. Selama kamu berada di sisiku, aku akan penuh kekuatan. Aku tahu ini pertarungan, dan aku hanya bisa menang tapi tidak kalah. Tapi sekarang aku hanya bisa melupakan masalah ini untuk sementara, bisa jangan memikirkannya, dan biarkan diriku menghabiskan waktu dengan santai. Petik 2. Ya, mari kita selesaikan semuanya dan nikmati liburan yang menyenangkan. Mereka berkata dengan satu suara. Melihat mereka berbicara, sungguh luar biasa, hati Fang Fei sangat sedih. Ketika memulainya, mereka tiba-tiba jadi hati menjadi tajam. Mereka semua berbicara dengan satu suara. Tampaknya hal-hal ini akan segera berakhir, dengan cara yang paling sederhana. Untungnya, saya memiliki bos di belakang saya. Jika saya memiliki seseorang yang ingin saya singkirkan, dia akan melakukannya. Memikirkan hal ini, dia sangat berterima kasih kepada bosnya. Mungkin dari saat dia lahir hingga akhirnya dia meninggalkan dunia, bos selalu menjadi orang yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak terlalu pelit, tapi sebenarnya dia menyukai pria di hadapannya, mengutamakan pria yang sangat dia cintai, dirinya sendiri tidak. Kalau bersama bos alangkah bahagianya. Dengan dia, matanya selalu mengikutinya, dan penuh dengan 100.000 poin rasa kasihan dan cinta. Dan dia bersedia mencuci tangannya dan membuatkan sup untuknya. Setelah membuat begitu banyak hidangan lezat, dia juga menjadi presiden sebuah grup perusahaan. Namun, demi dia rela turun ke debu seperti ratu yang paling terhormat. Apa yang kamu pikirkan, saudari? Qiao Rao tiba-tiba bertanya. Memikirkan seseorang, dia adalah orang terbaik di dunia bagiku. Fang Fei berkata dengan tulus. Qiao Rao berpikir bahwa dia pasti memikirkan mantan pacarnya dan berkata, jangan memikirkan masa lalu. Kita masih perlu melihat ke depan ketika kita masih hidup. Bagaimana aku bisa melihat ke depan? Aku tidak bisa melihat masa depanku sama sekali. Masa depanku hanyalah kabut putih. Mungkin aku akan mencoba yang terbaik untuk melewatinya dan menghilangkan kabut itu, atau aku akan mati. Dia begitu pesimis, Qiao Rao segera memeluknya dan berkata, kakak, jangan terlalu sedih. Saya tidak sedih, saya hanya mengatakan fakta bahwa saya benar-benar akan mati, dan saya belum pernah menikah atau memiliki anak seumur hidup saya. Ini seperti ruang kosong, Fang Fei berkata dengan sedih. Dia memandang pria yang paling dicintainya, dan tiba-tiba berkata, kamu memberiku pernikahan. Mendengar dia mengatakan ini, Gu Hao tertegun dan tidak berbicara lama. Sekarang dia tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Qiao Rao, tapi bagi Fang Fei, dia yakin bahwa dia adalah teman yang paling sederhana dan paling murni. Sangat sulit baginya untuk mengajukan permintaan seperti itu secara tiba-tiba. Dia telah bertunangan dengan Qiao Rao karena beberapa alasan yang tidak dapat dihindari, tetapi mereka tampaknya sudah lama saling mencintai. Sekarang bagaimana Anda bisa menikahkan Fang Fei? Apapun yang terjadi. Tapi sekarang Fang Fei terlihat seperti ini, penolakan seperti ini, dia juga tidak bisa mengatakannya. Itu sangat sulit. Jadi kita hanya bisa menggunakan keheningan daripada menjawab. Qiao Rao juga merasa sangat gugup. Demi meninggalkan kenangan indah, adiknya bahkan ingin dia menikahinya. Jika demikian, dia tidak bisa menentangnya. Tapi mereka jarang membuat kemajuan sekarang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama terhadapnya seperti yang dia rasakan terhadap saudari Xiatong. Dia hampir melihat fajar, tapi adikku, jika dia berjanji padanya, meski hatinya sangat sakit, dia akan setuju. Tidak ada yang lebih penting daripada memberi adikku keberanian untuk hidup. Di wajah Fang Fei selalu tertulis bahwa hidup ini penuh dengan tanpa cinta. Bagaimanapun, saya seorang wanita yang sangat sehat. Bahkan jika aku kehilangan pria kesayanganku, aku hanya mabuk cinta. Kakak perempuanku adalah seseorang yang akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, kedua hal ini tidak dapat dibandingkan. Melihat keheningan mereka, Fang Fei tiba-tiba tertawa. Yah, kamu takut. Aku bercanda, kamu benar-benar jujur. Aku percaya padamu ketika aku mengatakannya dengan santai. Sejujurnya, meskipun aku menyukai diriku yang sekarang, aku tidak bisa menahannya. Rao, aku tidak akan menipumu dalam hal ini. Aku sangat menyukai seseorang, tapi aku tidak ingin memilikinya, aku hanya ingin dia bahagia. Dia melihat ke arah Gu Haoran. Untuk orang ini, dia juga memberikan segalanya,
tapi dia tidak merasakannya. Gu Haoran dan Kiao Rao Rao sama-sama tahu siapa yang hilang darinya dan siapa yang dia bicarakan, jadi tiba-tiba, mereka bertiga terdiam. Baiklah, masuklah. Agak dingin, kata Fang Fei. Setelah berdiri, dia berkata kepada Kiao Rao Rao, Kak, aku punya beberapa kata untukmu. Bisakah kita ngobrol dengan baik? Dia takut mereka akan berkumpul lagi setelah dia memasuki ruangan. Malam ini adalah hari terakhir Kiao Rao, jadi dia harus terus mengawasinya. Dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi. Kalau tidak, jika besok Kiao Rao mengalami kecelakaan, dia akan sangat sedih. Bagaimanapun juga, orang yang hidup tidak sesempurna orang yang sudah mati. Orang yang suka makan sendok seperti dia telah bersedih pada Xia Tong selama bertahun-tahun. Mungkin dia akan sedih untuk Kiao Rao selama bertahun-tahun. Masalahnya adalah saya tidak punya banyak waktu dan tidak bisa menunggu bertahun-tahun. Melihat adiknya berkata demikian, Kiao Rao Rao dengan cepat mengangguk dan berkata, Oke, aku akan ngobrol dengan adikku. Akhir-akhir ini, adikku terlihat sedikit pendiam dan jarang berkomunikasi dengannya. Bahkan, ia sangat ingin ngobrol baik dengan adiknya, berharap bisa membuka hatinya dan mengizinkannya dioperasi secepatnya. Hari ini sudah sangat larut. Sebaiknya kamu istirahat. Besok kamu harus berangkat kerja dan mengadakan pesta, kata Gu Haoran. Melihat penampilan lelaki Kiao Rao Rao, dia sangat tertekan. Setelah sekian lama bergaul, dia mengetahui bahwa gadis ini adalah tipe orang yang tidur lebih awal dan bangun pagi. Jika dia tidur larut malam, dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk keesokan harinya. Fang Fei berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin menjelaskan sesuatu padanya. Garis vertikal. Mendengarkan kata-kata Fang Fei, sepertinya itu dipenuhi dengan semacam suasana abu-abu. Jika tidak bagus, sepertinya mereka menjelaskan beberapa kata terakhir. Kiao Rao Rao berkata, baiklah, kamu bilang aku akan melakukannya. Jangan bicara terlalu larut, aku akan ke atas dan istirahat. Selamat malam. Dia melihat mereka dan langsung naik ke atas. Mungkin tidak nyaman bagi Fang Fei untuk berbicara sendiri. Lagi pula, lebih nyaman bagi dua wanita untuk berbicara. Mereka datang ke kamar Fang Fei sambil bergandengan tangan. Fang Fei mengeluarkan kalung safir dan memberikannya kepada Kiao Rao. Ini adalah hadiah paling berharga yang ayahku berikan kepadaku. Konon kalung ini adalah angka astronomi. Rawatlah dengan baik dan pakailah setiap hari ya. Melihat kalung safir di depanku, kalung itu bersinar biru di bawah cahaya. Dia adalah orang yang tidak mengerti perhiasan. Anda dapat melihat bahwa kalung ini adalah angka astronomi. Lagi pula, aku sudah bersama ayahku sejak aku masih kecil, dan aku sering menghadiri jamuan makan kelas atas. Rao Rao dengan cepat berkata, kalung yang begitu indah, atau yang dipakai adikku, aku tidak bisa memakai temperamen seperti itu. Sejujurnya, dia tidak ada hubungannya dengan perhiasan berharga semacam ini. Dia selalu tidak bisa memakai kemewahan seperti itu. Menurutnya, dirinya lebih cocok dengan pakaian sederhana berupa kemeja putih dan celana jeans. Semua dekorasi tidak berguna. Lagi pula kalung safir ini terlalu mahal untuk adiknya. Ini salah satu hal favoritku. Aku belum punya ayah sejak kecil. Aku selalu ditertawakan seperti anak kecil tanpa ayah. Aku mendambakan kasih sayang ayahku seperti anak-anak lainnya, tapi itulah hanya mimpi saja. Sampai hari itu, ayahku memberiku sebuah kapal pesiar, dan kemudian memberiku kalung ini. Dia mengatakan bahwa kalung ini sebenarnya difoto sejak awal berkali-kali. Tapi dia ingin memberiku kalung ini. Baru saat itulah aku tahu bahwa ayahku memiliki aku di dalam hatinya. Dia tidak menaruh hatiku seperti yang dia bayangkan. Dia memeluk Kiao Rao Rao dan berkata, kamu tahu, aku merasa sangat bahagia saat itu, bukan karena kalung itu begitu berharga. Tapi aku tahu ayahku juga menyayangiku, jadi dia ingin memberiku kalung terindah di dunia, jadi itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Mendengar bahwa kalung itu ternyata adalah hadiah dari ayahnya yang sudah meninggal kepada saudara perempuannya, Kiao Rao Rao berkata, karena kalung ini sangat kenang-kenangan, saya tidak bisa menerimanya. Fang Fei berkata sambil tersenyum sedih, perhiasan apa tidak ada artinya bagiku. Saya tahu apa arti operasi bagi saya. Setelah kemoterapi, saya akan kehilangan seluruh rambut saya dan menjadi kilatan petir. Saya hanya bisa berlama-lama di bangsal dan mempertahankan hidup saya sampai saya mati. Jadi aku memberimu salah satu barangku yang paling berharga.
Aku harap kamu bisa menerimanya selanjutnya, karena kamu adalah adik kesayanganku, itu tidak akan pernah berubah. Dia mengenakan kalung itu untuk Kiao Rao Rao dan berkata, "Saudari, aku harap kamu tidak pernah melepas kalung ini." Melihat kalung safir yang mempesona ini, di bawah cahayanya memancarkan cahaya biru, begitu murni. Kiao Rao Rao tergerak untuk berkata, "Saya akan menyimpan kalung ini, terima kasih saudari." Dia tahu bahwa keputusan kakaknya tidak bisa diubah, yang juga merupakan niat kakaknya, dan dia tidak bisa menolak. Namun di dalam hatinya, dia masih merasa bahwa hal ini sangat luas jangkauannya dan terlalu berharga. Itu adalah cinta mendalam seorang ayah kepada putrinya yang tidak dibesarkan di dekatnya. Jika adikku pergi, kalung ini akan menjadi pemikiran terakhirku untukmu. Fang Fei berkata dengan sentimental. Padahal, itu sudah diatur oleh bos. Dia berkata lebih baik melakukan perampokan seperti yang terakhir kali, tapi Kiao Rao juga aneh. Keluar itu seperti siswa sekolah menengah. Itu selalu menjadi standar rambut panjang dan kemeja putih. Agak sulit bagi wanita kaya untuk tidak pernah memakai perhiasan apapun. Akankah para perampok menyerang wanita yang terlihat seperti gadis kecil? Sulit untuk mengatakannya, jadi dia mengorbankan perhiasan favoritnya hanya untuk mencari alasan yang bagus untuk bosnya. Itu memang dari ayahnya, tapi bukan untuknya. Ini untuk istri yang sudah meninggal. Dalam hatinya, hanya ada wanita itu, dan tidak ada tempat untuk ibunya. Selama bertahun-tahun, karena cintanya, ibunya membesarkan dirinya melalui segala macam kesulitan. Dia sudah terlalu menderita, dan wanita itu tidak pernah menjalani kehidupan yang sulit dan menikmati cinta suaminya. Ketika dia membuka lemari besi ayah, dia melihat sekilas kalung safir ini. Meskipun dia tidak tahu perhiasan, dia juga tahu harga seluruh safir alami, yang benar-benar sangat mahal. Kemudian, saya bertanya kepada orang-orang di sebelah ayah saya. Ternyata terjual di lelang amal seharga puluhan juta. Dia sangat kesal memikirkan bahwa dia tidak peduli pada dirinya sendiri dan ibunya, tetapi dia sangat baik pada wanita itu. Kalung ini mengingatkannya kapan saja bahwa dia adalah seorang anak tanpa pengasuhan ayah dan akan selalu begitu. Hatinya hanya istrinya, kedua putranya, tidak pernah ingat perawat yang mabuk bersama. Semua ini kejam sekali, semacam kekejaman yang nyata. Jika kamu tidak memiliki cinta pada ibumu, mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Saat itu, semua orang mengatakan bahwa ibu bersama ayah demi uang, tetapi sekarang dia telah membuktikan cintanya dengan hidupnya. Tetapi ayah mungkin tidak memahami hal ini sampai dia meninggal, karena dia berkata pada dirinya sendiri bahwa perusahaan akan diserahkan kepadanya untuk dikelola, tetapi ibunya tidak akan pernah bisa ikut campur, dan semua uang akan diserahkan kepadanya, dan tidak ada yang akan diberikan kepada ibunya. Mungkin dia mengira hanya darah dagingnya sendiri yang bisa menggunakan uangnya, tapi wanita rendah hati ini tidak bisa. Mungkin dia sama dangkalnya dengan orang lain, mengira dia melahirkan putrinya hanya untuk mendapatkan harta milik keluarga Wu-nya. Oleh karena itu, dia akan terlindungi dari menyentuh perusahaan dan properti apapun. Dia tampaknya hanya aksesori dari Fang Fei, ibunya, yang tidak memiliki apa-apa lagi. Melihat kakak terdiam, seolah sedang berpikir, akhir-akhir ini kakak sering seperti ini. Kiao Rao Rao mau tidak mau bertanya, ada apa denganmu? Apakah adikmu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, dia berkata untuk meninggalkan pemikiran terakhirnya. Dia benar-benar mendengarkan saya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan ayahku. Aku sudah menantikannya sepanjang hidupku dan membencinya sepanjang hidupku. Kupikir dia tidak akan pernah mencintaiku dalam hidup ini. Aku tidak menyangka dia diam-diam menyiapkan hadiah seperti itu untukku. Melihat kalung ini, aku tidak bisa membencinya. Setelah kematiannya, aku hanya merindukannya, kata Fang Fei. Dia dengan lembut memeluk Fang Fei dan berkata, saudari, menurutku kamu telah menjalani kehidupan yang sangat sulit, dan hatimu juga sangat pahit. Menurutku ibumu juga seorang wanita yang sangat kuat dan tergila-gila. Tidak mudah bagimu untuk mengandalkannya, satu sama lain sampai sekarang. Untungnya, ayahmu masih menyimpanmu di hatinya. Lagi pula, tidak ada orang tua yang buruk di dunia. Saya pikir kita tidak boleh membenci orang tua kita. Saya pikir saya dulu menyalahkan ayah saya karena tidak menemani saya. Benar-benar konyol. Petik 2. Iya, mereka semua sudah tiada. Aku hanya berharap ada surga di dunia tempat mereka bisa berkumpul. Kasihan sekali ibuku, dan hari-harinya bersama, meski kurang dari setahun.
Demi tahun ini, tapi ditemani dalam hidupnya sendiri, sungguh tidak layak, kata Fang Fei sambil tersenyum pahit. Jika ibu masih baik, setidaknya dia tidak akan seburuk itu. Tidak akan membunuh orang-orang yang baik pada dirinya sendiri. Xiao Tao dan Kiao Rao Rao di depannya, tidak dapat disangkal bahwa mereka semua memperlakukan diri mereka sendiri dengan tulus. Tapi sekarang dia berbeda. Bagi dunia, dia hanya ingin menghancurkannya sendirian. Untuk bersama seseorang adalah keinginan terakhirnya, dia membunuh semua orang yang menghalanginya, dia tidak akan pernah menyesalinya. Sungguh sekarang hatinya selalu berkobar, api amarah, dia hanya ingin mencintai seseorang. Tapi Tao kecil yang lucu dan menyebalkan itu, sebenarnya dihalangi, juga dikatakan untuk mengambil foto apa yang akan dikirimkan kepada seseorang. Jika demikian, dia tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk bersamanya. Adapun Kiao Rao Rao, dia tahu siapa yang dia suka dan ingin mengganggunya. Setelah dia mengirim dirinya kembali ke kamarnya, dia pergi bersamanya dan memelukku di taman. Jika dia tidak muncul tepat waktu, diperkirakan keduanya akan berciuman. Katanya menyakitkan sekali, kasihan sekali pada diri sendiri, kenapa tidak rela melepaskannya pada dirinya sendiri. Ini adalah persahabatan sejati, bukan menyiapkan makanan lezat untuknya, dan mengucapkan kata-kata hangat padanya. Sungguh bagus, jika dia mau, Kiao Rao Rao biarkan, ini benar, dia akan melepaskan gagasan untuk membunuh Kiao Rao Rao. Namun tak bisa dipungkiri kalau wanita ini memang baik padanya, sehingga ia pun memiliki rasa bersalah di hatinya. Dia memikirkan hal ini, memeluk Kiao Rao di depannya, dan berkata, "Kak, senang sekali memilikimu. Bagiku, kamu adalah orang terbaik di dunia. Aku ikut kasihan padamu." Kiao Rao Rao bertanya dengan aneh, "Mengapa kamu meminta maaf, saudari?" Saudari hari ini, selalu ada yang aneh, perilaku dan kata-kata ini, dia tidak dapat mengerti dan mengerti. Tentu saja, aku hanya memberimu hadiah sekecil itu, tapi aku tidak memberimu hadiah lagi. Fang Fei tahu bahwa dia telah salah bicara dan berkata dengan cepat. Kiao Rao Rao dengan gembira berkata, "Kak, tahukah kamu betapa berharganya benda ini? Aku melihatnya dengan gembira, bukan nilainya, tapi maknanya. Aku tahu bahwa kakakku benar-benar menganggapku sebagai saudara perempuan. Aku sangat senang, sama sepertimu, Kak. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak mempunyai teman. Sekarang, setelah hidupku berada di penghujung hidupku, aku merasa sangat beruntung memilikimu. Kak, aku dapat melihat bahwa dia mempunyai beberapa teman, cinta untukmu, kamu baik, raih kebahagiaan mereka sendiri. Meskipun aku sangat mencintainya, aku dengan tulus akan memberkatimu." Petik 2. Dia memandang Kiao Rao Rao dan berkata, "Kamu tidak tahu betapa cantiknya aku hanya seorang wanita. Aku sangat menyukaimu." Kiao Rao Rao melihat penampilan tulus kakaknya dan berkata dengan gembira, "Aku juga sangat menyukai adikku. Aku tidak hanya menyukainya, tapi aku terutama ingin menjadi orang seperti kakakku. Aku bisa menangani semuanya dengan mudah, terutama cerdas. Tidak ada yang baik dari wanita seperti itu. Lebih baik pria menyukai wanita dengan burung kecil. Baiklah, aku akan istirahat. Selamat malam," pikirkan dirimu dan Kiao Rao Rao di depannya. Perlakuan berbeda, dia sedikit sedih, tidak ingin membiarkan Kiao Rao Rao melihat kehilangannya, jadi dia berkata sambil tersenyum. Mari beristirahat, aku keluar." Kiao Rao Rao pergi ke pintu dan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Semuanya memilikiku. Aku akan menjagamu dengan baik. Kamu bilang operasi ini seperti perang sungguhan, jadi aku akan menemanimu berperang dan membuatmu lebih baik." Petik 2. Terima kasih kakak. Fang Fei benar-benar sedikit terharu saat ini. Melihat punggungnya, Fang Fei terbaring di selimut setelah mandi, tapi dia tidak bisa tidur. Ternyata Kiao Rao memiliki posisi tertentu dalam dirinya, hati. Dia juga sangat sedih memikirkan bahwa dia akan mati besok. Tampaknya persahabatan di antara mereka selama periode ini juga benar. Terakhir kali aku ingin menyingkirkan Xiao Tao, aku merasa sangat sedih, tapi tidak sebaik saat ini. Dia dan Xiao Tao telah bersama selama 3 tahun, dan Kiao Rao Rao baru bersama selama beberapa bulan. Mungkin karena Xiao Tao menggunakan beberapa hal untuk mengancamnya dan melanggar intinya. Dia tidak akan pernah dipaksa, tapi Kiao Rao Rao benar-benar berbeda. Dia sangat baik padanya, terutama setelah penyakit ini. Dia merawatnya dengan segala cara. Dia terlihat seperti anak kecil di hari kerja, tapi saat ini, dia merawatnya semaksimal mungkin.
Satu-satunya kesalahannya adalah dia jatuh cinta padanya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Kini mereka mulai saling mencintai. Gu Haoran baru mengetahuinya nanti dan belum melihatnya dengan jelas. Sebenarnya hanya ada satu lapisan kertas jendela di antara keduanya. Begitu lapisan kertas ini rusak, mereka akan saling mencintai dan berjalan bersama dengan bahagia. Tidak akan ada Wu Fangfei. Dia bisa bermain dengannya, tapi dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dari kecil hingga besar, selama itu yang diinginkannya, dia akan mendapatkannya. Itu sebabnya dia mendapatkan gelar doktor di keluarga miskin. Siapa Gu Haoran? Jika dia bukan wanita yang disukainya, akankah dia secara alami berpegangan tangan, memeluknya, atau bahkan menciumnya? Bayangkan laki-laki ini sebenarnya sangat murni, sudah mempunyai anak perempuan dari laki-laki itu. Saya tidak tahu mengapa begitu tidak mengerti hatinya sendiri. Pandangan bukanlah pengalaman cinta. Meski ada banyak wanita di sampingnya, mereka tidak putus asa. Hanya Xiaotong dan Qiao Rao yang benar-benar jatuh cinta. Berpikir bahwa dia perlahan tertidur. Keluar dari kamar kakakku, datang ke pintu kamarnya, melihat kakak ipar Zhang, mau tidak mau bertanya dengan aneh, "Bibi, kamu belum istirahat?" Bibi adalah orang yang tidur lebih awal dan bangun pagi. Waktu kerja dan istirahatnya sangat ketat. Dia pergi tidur jam 10 malam dan bangun jam 6 pagi. Sekarang sudah jam 1 tengah malam. Apa yang dia lakukan di sini? "Rao, aku tidak bisa tidur. Aku ingin ngobrol denganmu," kata Zhang. Entah kenapa, dia hanya merasakan firasat buruk, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Menarik tangannya ke dalam kamar, Qiao Rao berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Kamu akan susah tidur." "Ya, aku mengkhawatirkanmu. Faktanya, kamu tidak dapat melihat ada yang salah dengan wanita itu. Kamu percaya padaku." Mendengar bibinya berkata Fang Fei, Qiao Rao sedikit tidak senang dan berkata, "Bibi, kamu sangat protektif sehingga kamu semua adalah tentara. Faktanya, adikmu sudah seperti ini sekarang, dan kamu masih mempermalukannya di mana-mana. Sungguh tidak bagus. Kamu bibi terdekatku, dia adik kesayanganku, telapak tangannya daging, kamu membiarkan aku di tengah sangat sulit. Bibi, berjanjilah untuk tidak memusuhi adikku, oke? Jika demikian, kamu akan tahu bahwa dia adalah orang terbaik di dunia. Gadis bodoh, kamu adalah orang terbaik di dunia. Aku khawatir kebaikan ini akan menyakitimu." Saudari Zhang ingin membujuk Qiao Rao. Qiao Rao berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kalau begitu beri aku alasan mengapa kakakku tidak baik padaku." Sejenak, saudari mertua Zhang tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, semua yang dilakukan wanita itu, bahkan semua ekspresinya, begitu sempurna sehingga tidak ada cacat sama sekali. "Lihat dia, jangan bicara," kata Qiao Rao dengan tersenyum, "Baiklah, Bibi, cepatlah kembali beristirahat, sudah kubilang, kamu terlalu banyak berpikir, tahu." Dengan firasat yang masih ada, kakak ipar Zhang keluar dengan sedih. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia melihat di wajahnya yang kuyu di cermin. Sepanjang malam, dia bermimpi bahwa seseorang telah membunuh Qiao Rao. Dia mencoba yang terbaik untuk meminta bantuan. Dia menyuruh saudara perempuannya untuk membantu saya dan membantu. "Saya saingannya, adikku." Menghadapi cermin, Fang Fei berkata dengan dingin. Faktanya, Qiao Rao sangat baik, dan tidak ada yang salah, tapi kesalahannya adalah dia jatuh cinta dengan pria yang sama, yang cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Yah, jangan merasa tertekan, jangan merasa bersalah. Ingatlah bahwa dia merampok pria tercintamu dan menghalangi jalanmu. Duduk dengan tenang di meja sarapan, Qiao Rao bertanya, "Kakak, ada apa denganmu? Kamu terlihat sedikit lesu." "Tidak ada, aku hanya kurang tidur tadi malam." Fang Fei berkata dengan menyamar. Baginya, membunuh Qiao Rao adalah keputusan yang sangat sulit. Sesaat tadi malam, dia bahkan mengangkat ponselnya dan ingin menelepon bosnya untuk memintanya membatalkan aksi besok, tapi dia tetap menahan diri. Setelah mengetahui bahwa dia akan keluar untuk berpartisipasi dalam pesta barbecue, dia mengirim pesan teks ke bosnya, jadi mereka menggunakan pesan teks tersebut untuk menyelesaikan konten spesifik besok. Alasan mengapa dia tidak berbicara adalah karena dia selalu takut tembok itu memiliki telinga, karena kakak ipar Zhang itu terlihat agak aneh. Mungkin dia tipe orang yang mendengarkan tembok di tengah malam. Sekarang dia tidak boleh membuat kesalahan apapun, atau dia akan kehilangan semua pencapaiannya sebelumnya.
Fang Fei, ada apa denganmu? Gu Haoran juga merasa penampilannya sangat kuyu, sangat berbeda dengan saat dia kembali dari luar tadi malam. Fang Fei berkata dengan malas, ya, aku benar-benar merasa sedikit tidak nyaman hari ini. Aku ingin istirahat di rumah. Dia menoleh ke arah Kiao Rao, Kak, aku juga tidak akan pergi ke pesta barbeque di malam hari. Aku tidak suka makan makanan itu. Itu buruk bagi kesehatanku. Hari ini, untuk menghindari kecurigaan, dia tidak bisa pergi sama sekali. Kalau tidak, ketika orang-orang itu mengejar Kiao Rao, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Jika Kiao Rao dan kakak ipar Zhang meninggal, tetapi dia adalah seorang pasien, dia tidak bisa mengatakannya. Jika mereka bertanya seperti ini, itu pasti kesempatan terbaik. Dia harus mempertahankannya dan membiarkan semuanya terjadi. Mendengar Fang Fei berkata demikian, Gu Haoran juga berkata, ya, sebenarnya menurutku pesta barbeque seperti ini tidak cocok untuk Fang Fei. Lagi pula, asap barbeque sangat besar, dan makanannya tidak terlalu sehat. Ini benar-benar agak buruk, atau sebaiknya kamu bermain sendiri. Aku akan mengirimmu sepulang kerja dan menjemputmu setelah kamu selesai. Petik 2. Mendengar bahwa dia bersedia menjadi pengemudi tetapnya, Kiao Rao berkata dengan gembira, benarkah? Bagus sekali. Dia menamparnya sehingga dia melihat kalung safir di leher Kiao Rao. Karena dia akan pergi bekerja, dia mengenakan rok putih yang sederhana dan murah hati, bukan jeans biasa. Dia tampak seperti mengenakan kalung yang mahal, tapi dia selalu terlihat kurang mulia. Sebaliknya, dia terlihat sangat murni. Bisa dibilang dia memakai safir dengan efek ini. Nak, kenapa kamu memakai kalung yang begitu indah? Dia bertanya pada Kiao Rao. Hati Fang Fei tiba-tiba dipenuhi kepahitan. Bahkan, dia juga memakai kalung safir ini. Saat dia naik kapal pesiar bersamanya, dia mengenakan rok biru safir yang indah, jadi dia khusus memakai kalung ini, karena itu adalah perhiasan favoritnya dan sangat cocok dengan roknya. Saat dia bercermin hari itu, dia takjub pada dirinya sendiri. Wanita di cermin itu berpakaian biru. Dia sangat cantik, tapi bagaimana dengan pakaian yang rumit seperti itu? Seperti kata orang lain, orang tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Hari itu, dia dan dirinya sendiri makan, mulai dari steak, anggur, hingga hidangan penutup. Lalu dia mengobrol lama di kapal pesiar. Jika dia tidak menolak, dia hampir melakukannya. Mereka begitu dekat saat itu, sehingga hampir tidak ada jarak di antara mereka. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Saat ini kalung ini dikenakan di leher Kiao Rao. Dia menemukannya tiba-tiba. Inilah perbedaan antara cinta dan bukan cinta. Bagi wanita yang sangat mencintai, mereka akan sangat memperhatikannya. Setiap senyumannya, setiap gerakannya, akan ada di hati. Bagi wanita lain, itu hanya meremehkan. Tidak peduli apa yang dia makan atau kenakan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kiao Rao berkata dengan cara yang istimewa, kalung ini diberikan kepadaku oleh kakakku. Itu adalah hadiah yang sangat berharga, bukan karena nilainya, tapi hadiah dari ayah saudara perempuanku. Jaga baik-baik hadiah yang begitu berharga. Gu Haoran juga sangat jelas tentang perselisihan antara Fang Fei dan ayahnya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, namun keluarganya gagal. Karena bisnisnya tidak mendisiplinkan putranya dengan baik, kedua putranya saling membunuh dan istrinya meninggal karena kebencian. Bagi Fang Fei dan ibunya, dia bahkan lebih acuh tak acuh. Jika kedua putranya masih di sana, dia tidak akan pernah mengingat putri ini. Bagi ibu Fang Fei, dia telah mengecewakan wanita baik ini sepanjang hidupnya. Meskipun ayahnya tidak pernah menaruh kasih sayang padanya, dia dapat melihat bahwa Fang Fei masih mendambakan cinta ayahnya. Dia ingat satu-satunya obrolan di antara mereka. Jadi hadiah dari ayahnya ini sangat berharga. Dia memberikannya kepada Kiao Rao, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Saudari Zhang datang membawakan jus, dengan dingin melihat kalung di leher Kiao Rao dan berkata, apakah kamu tidak suka memakai aksesoris apapun sepanjang waktu? Aku akan memakai ini setiap hari. Kiao Rao melihat kalung itu dan berkata, itu bukan hiasan, itu adalah cinta saudari Fang Fei pada dirinya sendiri. Dia sangat menyukainya. Bayangkan dia mengenakan pakaian kasual dan safir, Gu Haoran tidak bisa menahan senyum, gadis bodoh. Kiao Rao menatapnya dan berkata, apakah kamu menertawakanku? Melihat bibir merahnya, Gu Haoran berkata sambil tersenyum,
menurutku perhiasan berharga seperti itu harus selalu dipadukan dengan pakaian. Kebenaran ini aku semua pahami, belum lagi kamu masih seorang selebriti sejati. Gadis, kamu lihat seperti seorang pelajar perempuan. Mengenakan perhiasan seperti ini pada saat itu seperti perasaan seorang anak kecil yang mencuri perhiasan orang dewasa. Nah, untuk mencocokkan kalung ini, aku memutuskan untuk membelikanmu lebih banyak gaun malam dan sepatu hak tinggi untuk mendandanimu menjadi seorang wanita kecil yang cantik. Saya jarang keluar untuk acara penting apapun, jadi saya tidak memerlukan gaun malam apapun. Qiao Rao berkata dengan cepat. Favoritnya adalah pakaian kasual wanita yang tidak pernah memakai sepatu hak tinggi. Bekerja dengan rok juga merupakan sepasang sepatu hak datar yang runcing. Menurutnya, pergi ke pesta makan malam dengan gaun malam dan sepatu hak tinggi adalah hal yang paling menyakitkan di dunia. Saya tidak mengerti mengapa beberapa wanita dan wanita selalu menikmatinya. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, tidak, saya akan sering menemani saya ke pesta di masa depan. Saya tidak ingin diberitahu bahwa tunangan saya tidak berpakaian bagus. Aku ingin kamu menjadi fokus perhatian kemanapun kamu pergi. Melihatnya secara alami pada Qiao Rao yang baik, Fang Fei tersenyum dingin. Baiklah, biarkan kamu di depanku menikmati pertunjukan cinta terakhir, aku menderita. Qiao Rao mendengar kata-kata hangat ini, tidak bisa menahan senyum seperti bunga, bisa dikatakan, dia benar-benar sebagai tunangannya. Itu sebabnya kita harus mendandaninya. Jika dia benar-benar membelinya, dia akan berdandan dan mengenakan sepatu hak tinggi favoritnya. Faktanya, dia sudah mencobanya sebelumnya. Dia juga seorang wanita cantik. Yah, aku percaya dengan seleramu. Di masa depan, aku akan mempromosikanmu menjadi perancang busanaku dan menciptakan citra baru sebagai seorang wanita untukku. Qiao Rao berkata sambil terkikik. Gu Haoran berkata, jangan katakan itu. Faktanya, kamu selalu seorang wanita. Terkadang kamu nakal dan terkadang kamu merepotkan. Qiao Rao tersenyum dan meninju dia dan berkata, siapa bilang aku nakal dan merepotkan? Melihat rayuan mereka, wajah Fang Fei menjadi semakin jelek. Saudari Zhang tidak bisa menahan tawa. Wanita yang meninggal ini berpikir bahwa ketika dia datang ke rumah Gu, dia mungkin ada hubungannya dengan Gu. Baiklah, mari kita lihat betapa manisnya pasangan itu, dan biarkan kamu mati lebih awal. Bab 606. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang, duduk di samping Gu Haoran, melihat sisi wajahnya, hampir sempurna, Qiao Rao tiba-tiba memerah. Laki-laki ini, kenapa dia selalu bosan melihat? Sebenarnya hanya satu alasan, adalah karena cinta. Apa yang kamu lihat? Gu Haoran bertanya dengan aneh. Gadis konyol ini selalu aneh. Apa yang selalu dia tatap padanya? Qiao Rao berkata terus terang, hahaha, aku sedang melihatmu. Menurutku kamu benar-benar tampan. Fitur wajahmu sempurna, 365 derajat tanpa sudut mati. Kalimat ini membuat Gu Haoran merasa sedikit malu. Apakah gadis ini maniak bunga? Bagaimana orang bisa memuji pria seperti ini? Saya tidak tahu apakah dia akan malu. Dia mengulurkan tangan dan mencubit wajahnya dan berkata, Qiao Rao, silakan duduk untukku. Gu Haoran, jujurlah mengantarku. Qiao Rao segera menjawab. Saya tidak tahu kapan mereka memulai mode saling hitam seperti ini. Dia tidak mau kalah dan mencubit wajahnya, apalagi rasanya sangat enak. Kulit seorang pria sangat bagus, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ibu. Itu sangat jantan, dia berkata sambil tersenyum. Qiao Rao, sebenarnya, Anda sangat rukun dengan rekan-rekan Anda. Anda tahu, saya sudah menjadi presiden selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mengundang saya ke pesta rekan kerja manapun. Juga kebenarannya, selama bertahun-tahun, dia telah berdiri di puncak perusahaan, yang sungguh tak tertahankan. Terkadang saya selalu melihat rekan-rekan saya berkumpul di sana-sini untuk bermain. Tidak ada yang akan meneleponnya. Atau tepatnya, tidak ada yang berani meneleponnya. Posisi presiden, biar tidak ada mitosnya, mereka hormati. Bukan perasaan yang baik untuk mengatakan yang sebenarnya. Sungguh sepi. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, semua orang hanya datang kepadanya untuk urusan bisnis. Mendengar ini, Qiao Rao tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, kamu mengatakan bahwa kamu telah menjadi presiden selama bertahun-tahun. Faktanya, kamu hanya dapat mengatakan bahwa kamu adalah bos kami.
Dan saya hanyalah seorang sekretaris kecil mungil, jadi mereka lebih selaras dengan saya. Petik 2. Bos, saya bukan gangster, omong kosong. Gu Haoran sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan bercanda dengannya sesuka hati. Awalnya mereka semua adalah jurumu di perusahaan kami, jadi karena posisi Anda terlalu tinggi, kami tidak berani mengundang Anda ke kegiatan yang membumi seperti itu. Kiao Rao berkata, Anda tahu, saya dengan tulus mengundang Anda tidak bersedia pergi. Saya tidak ingin tampil sebagai tunangan Kiao Rao. Gu Haoran berkata dengan sungguh-sungguh. Kalimat ini membuat Kiao Rao sedikit tidak senang, bukan? Dia tidak ingin berpartisipasi dalam aktivitas dengan identitas seperti itu, dan tidak ingin memberikan ilusi apapun padanya. Ini adalah ide sebenarnya mereka. Baiklah kalau begitu, dia mengerti apa yang dia maksud, dan dia tidak akan jatuh cinta. Melihat penampilannya yang sedih, dia ditipu oleh dirinya sendiri. Gu Haoran tertawa dan berkata, jika saya ikut serta dalam kegiatan semacam ini, saya yakin Anda juga ikut serta sebagai pacar saya. Kalimat ini membuat Kiao Rao langsung bahagia, tidak bisa menahan senyum dan berkata, ini juga dikatakan di masa lalu, baiklah, aku akan makan sedikit kerugian, sebagai pacarmu. Sepertinya kami harus berhati-hati saat bergaul denganmu di masa depan. Jika kami membuatmu tidak bahagia, mulut kecilmu akan cemberut begitu tinggi. Dia sengaja meniru Kiao Rao. Kiao Rao berkata, kamu berani belajar dariku. Dia menepuknya dengan lembut, tapi dia sedang mengemudi. Dia tidak berani memukulnya, dan dia sangat enggan. Selain itu, ini tidak aman, yang akan mempengaruhi penilaiannya. Baiklah, ini dia. Dia berkata tiba-tiba, melihat pembicaraan dan senyuman seperti itu, ke pintu perusahaan, Kiao Rao sedikit kecewa. Dia melihat ide Kiao Rao dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, yah, bukankah kita berdua lelah bersama sepanjang hari? Cemberut lagi, jadi aku tidak menyukaimu. Kiao Rao berkata sambil tersenyum, jika tidak, maukah kamu menyukaiku? Itu lelucon, tapi itu benar. Tentu saja aku menyukaimu. Gu Haoran terkejut saat merasa bahwa dia telah ditipu dan berkata, haha, sepertinya tidak berarti apapun. Saya juga menyukai semua orang di perusahaan saya. Kiao Rao tahu bahwa dia sengaja menggoda dirinya sendiri, jadi dia tidak akan marah lagi kali ini. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu menyukai begitu banyak orang. Ini benar-benar filantropi. Bisakah kamu menyukai begitu banyak orang di perusahaan ini? Kamu berani mengatakan aku mencintaimu, saya tidak bisa. Aku harus menghukummu. Gu Haoran menghentikan mobil dan mematuk wajahnya dengan cepat. Ciuman yang tiba-tiba itu tiba-tiba membuat Kiao Rao tersenyum seperti bunga. Tapi dari kejauhan, dia melihat penjaga keamanan melihat ke arah ini. Dia dengan cepat berkata, kamu benar-benar baik atau buruk. Ini adalah perusahaannya. Jangan main-main. Baiklah, sekretaris saya akan turun dan membukakan pintu untuk Anda. Awalnya, kamu seharusnya melakukan ini untukku. Sambil berkata, dia turun dan membukakan pintu untuk Kiao Rao. Kiao Rao tersenyum, dia benar-benar semakin perhatian. Setelah keluar dari mobil, Gu Haoran mengulurkan tangannya padanya dan berkata, oke, masuk. Bagaimana kalau kita masuk seperti ini? Apa kabar? Kiao Rao terkejut melihat dia siap masuk perusahaan dengan memegang erat jarinya. Jelas sekali bahwa dia ingin mulai berkencan dengan dirinya sendiri. Ada apa? Kamu adalah pacarku. Aku ingin menerimaku perlahan. Kamu bisa memberiku sedikit waktu lagi. Kiao Rao berkata, yang paling penting adalah waktu. Sungguh, aku akan menunggu sampai kamu benar-benar jatuh cinta padaku. Sebenarnya sejujurnya, saya selalu merasa hari ini tidak akan lama lagi, ujarnya sambil tersenyum menawan. Saya merasa seolah-olah Anda memiliki medan magnet khusus. Saya merasa seolah-olah saya mendekati Anda secara alami. Saya tidak bisa menahan perasaan ini sama sekali. Kiao Rao sudah mekar penuh saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, oke, pacarku, ayo kita masuk bersama. Mereka berjalan ke perusahaan bergandengan tangan, dan semua orang memanggil Tuan Gu Zhao dengan sangat serius, lalu memandang Kiao Rao dengan tatapan aneh. Meski mereka adalah pasangan yang belum menikah, namun bergandengan tangan ini, muncul di hadapan orang tersebut untuk pertama kalinya. Hal itu menimbulkan banyak bisikan. Wah, senang sekali. Ya, bergandengan tangan.
Kiao Rao Rao pasti telah menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirnya agar bisa begitu bahagia. Sepertinya Gletser seperti Presiden kita bisa mencair asalkan bertemu orang yang tepat. Samar-samar mendengar beberapa komentar ini, Kiao Rao Rao tersenyum. Dia ingin pria yang begitu alami dan terkasih, perlahan mendekat. Dari penantian tanpa harapan hingga saat ini, Kiao Rao Rao sudah merasa bahwa dia akan melihat fajar. Di masa lalu, dia selalu mengabaikan dirinya sendiri, mengerutkan kening dengan dingin, seolah jatuh cinta padanya adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dia selalu berusaha berulang kali membujuk dirinya untuk mati. Konon si Atong adalah satu-satunya yang kusuka dalam hidupku. Tidak peduli berapa lama, tidak ada yang bisa masuk ke dalam hatinya. Terkadang dia berpikir, apakah kegigihan ini benar-benar menarik? Mungkin cinta dua orang harus saling menyenangkan, tidak harus selalu dilakukan secara sepihak oleh seseorang. Upaya seperti itu terkadang membuatnya merasa tidak ada nilainya sama sekali, karena selalu tidak ada tanggapan. Bahkan sebelumnya, dia lebih suka dekat dengan wanita-wanita itu daripada mengasingkannya. Mungkin saat itu, dalam benaknya, dia seperti binatang buas. Dikatakan bahwa ini adalah kerja keras. Namun Kiao Rao Rao masih enggan menyerah, selalu merasa bahwa dirinya adalah batu, akan menjadi panasnya sendiri. Namun saat ini, segalanya benar-benar berbeda. Setelah pertunangan, itu hanya sekedar sandiwara, namun jarak di antara mereka sepertinya semakin dekat. Apa yang dirasakan Kiao Rao Rao adalah semua perubahan yang sangat menggembirakan itu, begitu nyata dan alami. Mulai dari berpegangan tangan, berpelukan, hingga berciuman. Meski hanya ciuman darinya yang sesekali jatuh di wajah atau keningnya, baginya itu sudah sangat membahagiakan. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menjadi pacar dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu pada teman-temannya. Meskipun hal seperti ini hampir terjadi pada Fang Fei sebelumnya, dia memperlakukannya dengan sopan sekarang. Dengan dewa laki-laki kesayangannya, ini adalah sesuatu yang tidak berani dia lakukan dalam mimpinya. Dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah memberinya wajah yang baik. Adalah kata-kata dingin, ditambah punggung dingin. Aku merasa seperti melangkah di awan sekarang. Ucapnya sambil tersenyum. Ini adalah kebenarannya, dia merasa keseluruhan orang itu ringan, ini adalah perasaan cinta, orang-orang sangat bahagia. Penantiannya bertahun-tahun, sungguh lurus, dengan momen ini, dia akan selamanya. Gadis bodoh, aku tidak takut orang akan mendengar lelucon. Dia menyentuh dahi Kiao Rao Rao dengan tangannya dan berkata. Kiao Rao Rao melihat seorang rekannya lewat, dengan cepat meludahkan lidahnya dan berkata, saya tahu, perhatikan pengaruhnya di perusahaan. Dia adalah presiden perusahaan. Sulit untuk mengatakan bahwa dia begitu menyayanginya selama jam kerja. Kita memang perlu memberikan perhatian. Melihat penampilannya yang memalukan, Gu Haoran berkata dengan suara lembut. Tapi bukan apa-apa, kita adalah pasangan. Aku sudah mengetahuinya tadi malam. Aku bisa yakin sekarang, kata Gu Haoran tiba-tiba. Dia telah mengetahui dengan jelas bahwa dia mencintainya, mencintai gadis yang pintar, baik hati, sederhana dan cantik ini, semuanya sungguh berbeda. Mulai sekarang, dia hanya ingin melepaskan segalanya dan memperlakukannya dengan baik. Kiao Rao Rao menahan napas dan ingin mendengar apa yang paling ingin dia dengar. Sepertinya, dia menatapnya dengan tenang, menunggu dengan sabar jawaban yang sudah lama dia inginkan. Saat ini, manajer SDM datang dan berkata kepadanya, Tuan Gu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Gu Haoran dengan enggan melepaskan tangannya dan berkata, oke, datanglah ke kantorku untuk berbicara. Manajer bagian personalia, tak heran orang yang sudah berusia 50 tahun. Tidak banyak berkembang, itulah alasannya. Dia memiliki penglihatan yang terlalu sedikit. Dia memiliki keberanian untuk mengekspresikan dirinya kepada Kiao Rao Rao. Tanpa diduga, dia tiba-tiba bergegas keluar untuk menyela. Kiao Rao Rao melihat bahwa dia ada urusan yang harus diselesaikan, jadi dia mau tidak mau harus kembali ke kantor sekretarisnya. Dia sedikit kecewa, sedikit saja. Dia tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mungkin hanya butuh 1 menit. Meski kita hampir bisa menebak dari sikapnya, sebagai seorang wanita pasti memiliki sedikit kesombongan. Saya masih berharap dia bisa mengatakannya sendiri. Perasaan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Seharian dihabiskan dalam ketegangan dan kesibukan, karena mereka akan menemani Fang Fei ke Maladewa untuk mewujudkan keinginan Fang Fei.
banyak hal yang harus dipersiapkan perusahaan terlebih dahulu, agar tidak terjadi pada saat itu. Bagaimanapun, perusahaan tidak bisa tanpa pemilik selama sehari pun. Kiao Rao juga menyimpan barang-barang itu untuk sementara dan mulai bekerja. Sejak ibunya meninggal, meski ayah tidak terlalu akrab dengannya, ayah selalu mengajarinya melakukan segala sesuatu dengan hati, terutama untuk pekerjaannya sendiri. Pada siang hari, dia masuk ke kantor presiden dan menanyakan apa yang ingin dia makan. Tanpa mendongak, dia berkata, "Ambil, aku benar-benar tidak punya waktu untuk makan di luar sekarang. Kalau tidak, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Akhir-akhir ini, berat badanmu turun banyak karena kamu mengkhawatirkan Fang Fei. Aku ingin menggemukkanmu, butuh waktu lama untuk menggemukkan. Bagaimana kalau makanan yang dibawa pulang hari ini menjadi lebih banyak?" Kiao Rao berkata sambil tersenyum. "Ya, ini juga cara yang baik untuk mengemas 2 steak. Meskipun tidak ada suhu yang cocok, itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Dia mendongak dan berkata, "Ya, mari kita makan camilan steak kantor." Kiao Rao memesan dengan ponselnya, lalu duduk di depannya dan mengawasinya bekerja. Pria, sangat tampan ketika mereka bekerja keras. Dia dengan hati-hati memotong semua steak menjadi potongan-potongan kecil, dan ukurannya tepat. Dia biasanya membawa makanan barat, dan memperhatikan apa yang dia suka untuk memotong steak itu, dan kemudian mulai memakannya. Jadi dia mengingatnya dengan hati-hati, "Apakah kamu akan sibuk?" Kata Kiao Rao. Melihat potongan steak di depannya, dia berkata, "Sebenarnya, kamu seperti anak kecil, di sampingku, tapi kamu menjagaku dengan baik, yang selalu membuatku sangat tersentuh." Kiao Rao dengan bercanda berkata, "Baru saja pindah. Pernahkah Anda merasakan detak jantung?" "Ya, tentu saja," dia berkata dengan sangat alami. Dia berkata dengan pelan, "Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sudah memikirkannya sejak lama tadi malam dan akhirnya membereskan perasaanku. Aku sangat mencintaimu dan aku mencintaimu." Tiba-tiba dia mengucapkan sepatah kata pun, Kiao Rao langsung membeku. Untuk waktu yang lama berkata, "Kamu tahu, aku menunggu kalimat ini selama hampir 10 tahun, jadi kamu tidak bisa menipuku, hidup sudah beberapa 10 tahun, aku memakai benda ini mencintaimu. Jadi jangan berbohong padaku." Ya, alasan mengapa dia menekankannya berulang kali adalah karena dia takut pria itu menggodanya lagi. Tapi jika dia benar-benar mempercayainya, dia akan terluka. "Gadis bodoh, bagaimana aku bisa tega menipumu? Kamu adalah wanita terbaik bagiku di dunia. Aku hanya ingin mencintaimu dan mencintaimu." Kiao Rao akhirnya mendengar pengakuannya dan berkata dengan penuh semangat, "Bu Haoran, aku sudah menunggu lama sekali. Senang sekali kamu akhirnya mengatakannya. Aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu sepanjang waktu." Mereka saling berpandangan seolah ingin saling membekas di hati. Mereka, Gu Haoran melangkah maju dan memeluk Kiao Rao erat-erat. Lalu melepaskannya, lalu dengan lembut memegangi wajahnya, gerakannya begitu lembut, seolah-olah sedang memegang porselen yang rapuh. Dan mencium mata dan hidungnya dengan perasaannya. Akhirnya, itu jatuh ke bibirnya. Wanita ini sangat manis sehingga dia sangat ingin mencicipi jeli seperti merasakan. Hati Kiao Rao seperti rusa saat ini, tapi dia merasakannya, bibir berenang di wajahnya. Setiap ciumannya membuatnya benar-benar bingung, hanya diam-diam menutup matanya dan menikmati semuanya. Pria ini mengambil ciuman pertamanya ketika dia masih sangat muda, tapi dia tidak mengakuinya bahwa setelah beberapa lika-liku, mereka berkumpul kembali, dan tetap menjadi tunangan. Terlihat bahwa mereka punya pengaturan sendiri-sendiri, dan bagaimanapun juga mereka masih memiliki takdir pertemuan. Saat dia hendak memperdalam ciumannya, pintu kantor diketuk. "Rao, buka pintunya." Gu Haoran berkata dengan sedikit sedih. Siapa yang begitu bodoh sehingga dia tidak bisa datang ke sini setengah jam kemudian. Jadi mereka bisa memulai ciuman manis ini. Bagi Kiao Rao, dia tidak memerintah, tapi presiden maju untuk membukakan pintu. Tidak mungkin sekretarisnya duduk diam di sana. Padahal, dia tahu bawahannya sangat stabil, jadi dia pasti punya sesuatu yang penting, kalau tidak dia tidak akan datang mengganggunya di siang hari. Kiao Rao membuka pintu kantor dan menjadi manajer departemen pemasaran. Saya tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Manajer, Anda sedang mencari presiden." Dia ada di dalam, dia sedang makan untuk bantuan bencana. Dia bahkan harus membicarakan bisnis setelah makan malam. Itu sangat sulit.
Mungkin inilah kesedihan karena berada di posisi tinggi. Ketika manajer pemasaran melihat Kiao Rao di sini, dia berkata, "Maaf mengganggu Anda. Tapi ada sesuatu yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Pasangan ini ada di kantor, makan siang dengan lembut. Agak memalukan untuk datang di sini sendirian." "Tidak ada, aku hanya sedang makan." "Ayolah, ada apa?" Sambil makan, Kiao Rao mendengarkan obrolan mereka. Terkadang kesempatan seperti itu sangat jarang. Dia bisa belajar banyak. Dia memiliki temperamen yang kuat. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk belajar. Di perusahaan, dia akan mempelajari semua hal yang dapat dia sentuh karena dia ingin menjadi tangan kanannya suatu hari nanti. Jika ada hasil di antara mereka, dia tidak ingin menjadi wanita kaya, tapi tetap ingin terus bekerja di perusahaan. Tentu saja saya berharap saat itu saya bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, bukan lagi sekretaris cilik. Selain itu, hal ini juga dapat membantu ayah mengurus perusahaan, sehingga menghemat terlalu banyak kerja keras dan memberinya lebih banyak waktu untuk bepergian dengan santai. Nikmati kehidupan yang Anda lewatkan sebelumnya dan lihat pemandangan di luar. Saat dia mendengarkan, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun Gu Haoran memiliki kemampuan berpikir logis yang kuat, dia dapat dengan cepat memilah informasi apapun yang diberitahukan orang lain kepadanya, dan kemudian memberikan jawaban yang paling jelas. Duduk di sebelah Kiao Rao, mengawasinya menangani berbagai hal, sungguh sangat tegas. "Inilah pria yang paling kucintai. Sepertinya saya bisa mengendalikannya sepanjang waktu." Setelah manajer pergi, Kiao Rao menutup pintu dan tiba-tiba merasakan tangannya melingkari dirinya dengan lembut. Dia terkejut pada awalnya, lalu melihat Gu Haoran dan berkata dengan lembut, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak bisa memelukmu. Aku ingin memelukmu." Dia meletakkan kepalanya di bahunya dan berkata, "Maaf aku meninggalkanmu sekarang, hanya berbicara tentang pekerjaan. Pasti membosankan bagimu untuk duduk diam, nak." Dia sedikit bersalah, karena ada terlalu banyak hal, jadi dia tidak bisa memberinya waktu penuh, terutama di tempat kerja. Mendengar bahwa dia begitu mengkhawatirkan perasaannya sendiri, Kiao Rao segera berkata, "Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Faktanya, saya belajar secara diam-diam. Saya merasa belajar dengan Anda telah membuat lompatan kualitatif dalam kemampuan saya." "Itu benar." Gu Haoran membalikkan tubuhnya dan berkata, "Kalau begitu aku akan meminta uang sekolahku. Ini kerja kerasku." Melihat kepalanya tertunduk, Kiao Rao tanpa sadar menyambutnya. Mereka berciuman bersama, sangat manis. Untuk waktu yang lama untuk dilepaskan, Kiao Rao tiba-tiba terlihat merah jambu Fei, terlihat sangat manis, seperti apel merah matang. "Bagaimana kamu bisa memperlakukan muridmu seperti ini? Itulah yang aku lakukan padamu. Anda harus bersiap. Singkatnya, jika kamu tidak setuju, kamu harus meminta uang sekolah." Gu Haoran berkata sambil tersenyum bahwa ciuman seperti itu benar-benar membuatnya merasa tidak bisa berhenti sekarang, tetapi dari lubuk hatinya, jika dia tidak benar-benar kehabisan nafas, dia akan membiarkan semuanya berlanjut. Tanpa diduga, di usianya, dia mengantarkan musim semi keduanya. Untuk pertama kalinya, dan Siatong tidak ada hasil pada akhirnya ini belum benar-benar dimulai dengan Siatong. Kalau tidak, menurut sifat Siatong, dia tidak akan berpuas diri. Kali ini, dia hanya ingin mencintai wanita ini dengan baik dan mencintainya dengan hidupnya. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Lihat steak di atas meja. Ini akan dingin. Makanlah dengan cepat. Dia meraih tangan Kiao Rao, menghampiri meja, mengambil sepotong kecil steak dan berkata kepada Kiao Rao, "Aku akan memberimu makan, sayang." Wanita lain telah lama memotong dirinya sendiri, dan dia ingin merawatnya dengan baik. "Gu Haoran, kamu memanggilku apa?" kata Kiao Rao tiba-tiba. "Kamu adalah wanita yang kucintai. Kenapa aku tidak bisa memanggilmu sayang?" "Tidak apa-apa," dia berkata dengan polos, "Baiklah, buka mulutmu." Kiao Rao dengan patuh membuka mulutnya untuk memakan steaknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang memberinya makan seperti ini. Dia membuka sepasang matanya yang besar, berkata, "Kamu memanggilku sayang, aku memanggilmu apa? Selama kamu bahagia, kamu bisa menyebutnya apa saja. Kalau begitu aku akan memanggilmu ciuman." Setelah makan malam, ini adalah sore yang sibuk. Saat tiba waktunya pulang kerja, semua orang bergembira dan membawa makanan yang sudah disiapkan.
Meski pantai juga menyediakan makanan, namun tidak sebersih yang mereka siapkan. Kiao Rao melihat ke arah Gu Haoran dan berkata, apakah kamu akan pergi? Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Dia berkata di telinganya, aku tidak akan pergi. Selamat bersenang-senang. Sayang sekali kamu tidak pergi. Kiao Rao menyadari bahwa dia benar-benar bergantung padanya sekarang, jadi dia berbisik. Ngomong-ngomong, Gu Haoran, adikku merasa sangat tidak nyaman hari ini. Jaga dia baik-baik di rumah. Ingatlah untuk meneleponku jika terjadi sesuatu, dan aku akan segera kembali. Kiao Rao tiba-tiba memikirkan hal yang sangat penting, dia benar-benar tidak bisa hanya bermain-main, lupa ada pasien di rumah. Wajah kakak di pagi hari, terlihat sangat buruk, dengan sedikit warna abu-abu. Dia tinggal di rumah, setidaknya dengan hati-hati. Kalau tidak, mereka semua pergi bermain dan meninggalkan kakak perempuan mereka di rumah sendirian, yang sungguh mengkhawatirkan. Jika adikku sedang tidak enak badan, dia akan meletakkannya dan segera kembali untuk merawatnya. Sepertinya adikku sakit kepala sekarang. Kamu harus lebih sering mengunjunginya. Dia berkata dengan gelisah. Begitu, Rao mengomel. Gu Haoran dengan sayang mencubit hidungnya dan berkata. Menyadari ada banyak orang di depannya, wajah Kiao Rao memerah dan berkata dengan suara rendah, jangan membuat masalah. Ada seseorang di sini. Sebuah suara datang dari kerumunan, kami tidak melihat apapun. Kami juga tidak melihatnya. Semua orang mengatakannya secara serempak. Begitu dikatakan, wajah Kiao Rao tiba-tiba menjadi lebih merah. Baiklah, aku akan menyediakan semua anggur untuk pestanya. Melihat para karyawan yang bahagia ini, Gu Haoran berkata sambil tersenyum. Senang rasanya menjadi muda, itu penuh energi. Ini adalah usia di mana dia tidak bisa kembali lagi. Dia telah melalui banyak hal, lebih dari yang mereka alami. Jadi aku tidak akan pernah begitu riang lagi. Mendengar ini, semua orang langsung bersorak. Anggur di rumah Tuan Gu pasti enak. Aku tidak menyangka akan mencicipinya. Baiklah, kamu ingin pergi. Aku akan mengirimkan Rao kepadamu nanti, lalu aku akan membawakan anggur merah. Dan aku akan mengumumkan bahwa kamu akan mendapat hari libur besok dan punya menyenangkan hari ini. Saya tidak mengharapkan kesejahteraan seperti ini. Mereka sangat senang. Besar, ini bisa berakhir hari ini. Terima kasih, Tuan Gu. Terima kasih, Rao. Mendengar orang-orang di antara kerumunan berterima kasih pada diri mereka sendiri, Kiao Rao tidak bisa menahan tawa. Presiden Gu traktir, apa hubungannya dengan saya? Kami berada dalam terangmu. Ayo pergi dulu dan menunggumu di tepi laut. Saat mereka berbicara, mereka perlahan-lahan bubar. Kiao Rao juga tertawa, hahaha, barbecue dengan anggur merah juga sangat cocok. Gu Haoran berkata, dengan cara ini, bawalah kakak ipar Zhang bersamamu. Aku lebih lega karena dia akan berada di luar pada malam hari dan berada di sampingmu. Di penghujung hari, telepon aku dan aku akan memilih, kamu naik ke mobilku. Karena enggan membiarkannya berlarian, Kiao Rao dengan cepat berkata, sebaiknya aku naik taksi saat itu untuk menyelamatkanmu dari berlarian. Sudah terlambat baginya. Yah, itu terserah kamu. Gu Haoran berkata dengan lembut. Melihat Kiao Rao yang penuh perhatian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggangnya dan berkata, kamu benar-benar baik, aku harus memberi hadiah padamu. Yah, tidak di perusahaan. Kiao Rao takut dilihat oleh rekan-rekannya dan ingin mendorongnya menjauh. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang kamu takutkan? Kamu adalah tunanganku. Biarkan mereka iri padamu saat kamu melihatnya. Sebelum kata-katanya jatuh, ciumannya jatuh dan menutup bibir merah Kiao Rao. Jadi dengan ciuman predator, biarkan Kiao Rao perlahan-lahan menyerah, berjinjit saja, peluk erat punggungnya, perdalam ciumannya. Setelah sekian lama, mereka berpisah. Gu Haoran berkata di telinganya, kembalilah malam ini, ayo tidur bersama. Memikirkan malam itu, wajah Kiao Rao tiba-tiba memerah, segera melihat sekeliling, untungnya rekan-rekannya sudah pergi. Dia tiba-tiba melihat kamera. Dia terkejut, ciuman tadi diawasi oleh satpam yang bertugas mengawasi. Ada pengawasan di sini. Dia segera menariknya ke dalam lift sampai dia keluar dari perusahaan dan masuk ke dalam mobil. Kemudian dia dengan lembut memukul bahunya dan berkata, kamu orang jahat, kamu harus dilihat oleh penjaga keamanan. Kami hanya berciuman.
Dia benar-benar malu memikirkan seseorang sedang menonton di kamera ketika mereka melemparkan diri ke dalamnya. Mungkin anak-anak mereka berbicara tentang betapa gilanya mereka. Saya tidak menyangka presiden yang dingin ini menjadi begitu gila. Bodoh, kamu adalah wanitaku. Kami belum menikah dan belum menikah. Biarkan mereka iri. Rasa malu seorang wanita adalah yang paling mengharukan. Melihat wajah merah mudanya, dia mencium bibirnya dan berkata, "Aku tidak peduli. Mulai malam ini, kita akan hidup bersama secara formal. Aku ingin memelukmu setiap hari, gadis kesayanganku." Kata-katanya membuat Qiao Rao merasa sangat senang, sebelum kata-katanya, juga mulai mengatakan cinta. Saya merasa sangat bahagia sekarang, senang memiliki perasaan yang tidak nyata. Dia mengantar Qiao Rao pulang, lalu pergi ke ruang bawah tanah untuk membeli beberapa botol anggur berkualitas, dan kemudian membawa Qiao Rao dan saudara ipar perempuan Zhang ke dalam mobil. Setelah pesta, seharusnya sudah sangat larut. Saudari Zhang, jagalah Qiao Rao dengan baik. Gu Haoran memberitahunya dengan hati-hati. Dia merasa sangat bahagia di hatinya. Ternyata dia akan sangat peduli pada orang lain. Begitu presiden yang sombong itu berubah, dia menjadi pria yang hangat di negara itu. Abad, pikirkan pengakuannya sendiri, Qiao Rao bahagia, berantakan. Ternyata dia telah jatuh cinta padanya, dan tidak sia-sia dia menunggu bertahun-tahun untuk melihat bulan. Sekarang setelah lapisan kertas jendela ini akhirnya pecah, mereka hanya perlu bersama dan terus seperti ini. Menggandeng tangan seorang anak laki-laki untuk menjadi tua bersamanya adalah hal yang indah jika dipikir-pikir. Faktanya, mereka semua adalah orang-orang yang sangat sederhana di hatinya. Mereka hanya ingin orang yang sangat mereka cintai menemani mereka sepanjang waktu, tetapi mereka lebih memilih kekurangan sesuatu daripada boros. Jadi dia menunggunya dengan sangat bodoh, dan dia menjaga saudari Xia Tong dengan sangat bodoh. Sekarang dia bisa melepaskan masa lalu dan membuka diri, dia tidak akan pernah membiarkan dia menyesali keputusan hari ini. Setelah melihat Nyonya Zhang, Gu Haoran merasa sangat lega. Pertama, rekan kerja makan malam bersama. Kedua, Zhang melindunginya. Meski dia sedikit terlambat, seharusnya tidak ada masalah. Mereka mengirim mereka ke pantai. Mereka benar-benar tahu cara memilih tempat. Tempat ini hampir sepi, sehingga lebih cocok untuk sekelompok besar orang untuk mengadakan barbecue dan bersenang-senang. Alasan utamanya adalah dia takut mereka tidak bisa bermain di sini. Kalau tidak, dia juga sangat ingin bermain dengan orang-orang ini. Dia telah berpartisipasi dalam semacam perjamuan kelas atas berkali-kali. Ini sangat membosankan. Barbecue ini pasti sangat menarik. Lupakan, dia pasti bersenang-senang. Jika dia tetap tinggal, orang-orang ini pasti merasa tidak nyaman. Biarkan Qiao Rao bersenang-senang. Jangan merusak kepentingan semua orang. Qiao Rao berkata, hari ini adalah ketidaknyamanan adikku. Lain kali kita punya kesempatan, sebaiknya kita bermain bersama. Segalanya baru pertama kali. Pada awalnya, memang benar bahwa semua orang sedikit terkekang. Tapi bagaimanapun juga, itu salah waktu tugas. Ini benar-benar gila. Tidak peduli apakah Anda presiden atau bukan. Qiao Rao tiba-tiba teringat masa lalu dan berkata sambil tersenyum, Gu Haoran, saya ingat ketika saya sedang belajar, ada seorang profesor yang sangat serius. Suatu kali kami mengundangnya keluar ke pesta. Awalnya, dia adalah sangat serius. Kemudian, setelah minum beberapa kali, orang-orang ini mulai bermain-main dengan liar. Profesor baru saja mulai membawanya, tetapi kemudian dia tidak dapat menahannya. Kemudian kami pergi bernyanyi bersama, dan dia bahkan bernyanyi dan menari, yaitu lucu sekali. Kami bersenang-senang hari itu. Lain kali kamu mencoba bergabung dengan mereka. Memang benar, menurutku sangat membosankan bagi kami untuk pergi ke kegiatan sosial itu. Dia tidak bisa menahan senyum pahit memikirkan situasi memalukan dari banyak jamuan makan. Banyak wanita ingin menikah dengan keluarga kaya, dan kemudian menikmati kehidupan indah ini. Tidak ada gunanya mengambil bagian dalam kesalahpahaman ini dengan mengenakan gaun malam terindah, mengenakan sanggul paling mulia, dan mengecat riasan terindah setiap hari. Sejak dia masih kecil, dia mengikuti ayahnya ke pesta dan saamal. Faktanya, pada kesempatan itu, tidak ada teman yang tulus. Semua orang hadir, membicarakan bisnis atau semacamnya. Pada analisis terakhir, itu semua adalah hiburan. Terkadang dia merasa ingin pergi. Sejak kecil, ayah berkata kepadanya,
kamu adalah seorang wanita. Kamu tidak boleh membuat kesalahan saat keluar, jadi cara paling sederhana dan paling dapat diandalkan adalah dengan minum jus dan tertawa saat melihat orang. Ada terlalu banyak teman dalam bisnis ayah. Dia tidak bisa mengetahui semuanya, tapi semua orang mengenalnya, jadi dia selalu membawa segelas jus di tangannya, lalu terkikik pada paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuannya. Pengalaman ini adalah jarak yang paling tidak menyenangkan ketika dia masih kecil. Dia selalu begadang dari awal pesta hingga akhir. Setelah dia naik bus, dia berkata kepada ayahnya, "Saya tidak ingin datang lain kali. Namun selalu ada beberapa kesempatan yang harus Anda hadiri. Saya benar-benar merasa tidak berdaya." Inilah yang disebut kesedihan para selebritis. Saya tidak pernah tergila-gila bermain sejak saya masih muda. Seluruh dunia adalah sesuatu yang munafik dan dibuat-buat. Berbeda jika bersama rekan kerja. Anda bisa menjadi gila, Anda bisa membuat masalah, Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan, dan Anda bisa tertawa kapanpun Anda mau. Ini adalah kesenangan yang tidak pernah bisa mereka nikmati. Terakhir kali mereka keluar untuk berpartisipasi dalam festival percikan air, kami semua tertawa sepanjang jalan. Sesampainya di tempat itu, kami mulai saling menuangkan air. Dia tidak ikut perang pada awalnya, tetapi melihat dari kejauhan. Kemudian, seseorang menuangkan seember kecil air ke seluruh kepalanya, membuatnya basah kuyup, jadi dia dengan berani bergegas dan memulai perang dengan orang-orang ini. Pada akhirnya, mereka bahagia dan berantakan, itulah kehidupan yang sangat dia inginkan. Sejak dia masih kecil, karena dia terlalu kaya, tidak ada teman sejati di sekitarnya, hanya beberapa teman cuaca cerah. Bagi perusahaannya, sebagai sekretaris, jabatan ini bisa dikatakan tidak tinggi dan tidak rendah. Tidak ada yang tahu latar belakang keluarganya yang terkemuka, jadi semua orang tulus dan teman-temannya. Faktanya, setelah bertunangan dengan Gu Haoran, semua orang merasa sedikit kagum padanya. Bahkan bercanda di saat-saat biasa pun tidak sesantai dulu. Perasaan seperti ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia berharap untuk kembali ke keadaan semula, bukan keterasingan ini. Terakhir kali dia pergi bersama mereka, dia berkata, "Aku adalah aku, jangan anggap aku sebagai tunangan si Fulan, kami lepaskan saja secara perlahan." Dia mulai diperlakukan normal kembali. Melihat bahwa dia, seperti dirinya sendiri, bosan dengan pergaulan yang membosankan seperti itu, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, "Bukan hanya kalian para wanita, tapi kami para pria juga membenci acara seperti ini. Kamu juga bisa minum jus dan tertawa-tawa, setidaknya kamu tidak perlu bersosialisasi. Kita tidak bisa, kita harus minum dan mengobrol satu sama lain dan tertawa. Aku juga benci acara seperti ini. Sepertinya di antara kita harus menjawab kalimat itu keluarga tidak masuk ke dalam sebuah keluarga." Dia teringat satu hal dan berkata, "Aku membelikanmu banyak gaun malam yang indah. Karena kamu tidak suka pergi ke acara-acara itu, aku akan membantumu mendorong semuanya." Bagaimana dengan tuxedo itu? Sayang sekali. Qiao Rao tergerak untuk mengatakan bahwa karena pakaian ini dipilih dengan cermat olehnya, itu adalah niatnya untuk dirinya sendiri. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memakainya. Tidak, simpanlah untuk kita pakai saat kita pergi makan malam dengan cahaya lilin, dan tunjukkan padaku di rumah, satu setiap hari. Dia berbisik di telinganya, tapi aku harus mengubahnya di depanku. Kamu sangat jahat. Qiao Rao tiba-tiba menjawab dan memukulinya, "Air jelek apa yang kamu ambil? Kami belum menikah, dan kami akan menikah. Apa gunanya? Menurutku itu normal. Orang bilang pria itu tidak buruk dan wanita tidak mencintai mereka," kata Gu Haoran sambil mencium wajahnya. Qiao Rao terkejut saat menyadari bahwa mereka sudah lama bermain di dalam mobil dan belum mengemudikannya. "Baiklah, hentikan dan pulanglah. Mereka masih menunggu anggur merah kita. Jika mereka berlama-lama, mereka akan memakan makanan siap pakai yang dipanggang oleh orang lain. Saya ingin mengadakan barbecue sendiri." Gu Haoran dengan sungguh-sungguh berkata, "Sejujurnya, tidak apa-apa untuk bermain, tapi tidak perlu mengadakan barbecue. Jika Anda mendapat penghasilan seperti ini, Anda bisa menyebabkan kebakaran atau tidak hatinya." Dari masuknya Qiao Rao ke rumah Gu, lalu menggosok tangannya untuk membuatkan makanan untuknya, bencana sesungguhnya datang, entah membakar panci atau melukai jarinya. Bagaimanapun, itu semua jenis kekacauan. Jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkannya menyentuh dapur lagi. Barbecue ini adalah api dan minyak.
Bagaimana jika kamu terluka lagi? Dengarkan aku, Yo Rao Rao, tidak ada barbecue, apakah kamu mendengarku? Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu, raung Gu Haoran. Aku tahu kamu tidak menyukai kebodohanku. Kiao Rao Rao berkata dengan sedikit sedih. Entah kenapa, aku tidak punya masalah dalam mempelajari hal lain, tapi sebenarnya aku tidak punya bakat memasak. Dan sangat mudah untuk terluka. Sekarang sulit untuk dimarahi olehnya. Melihat penampilannya yang salah, Gu Haoran segera melunakkan hatinya, memeluknya dan berkata, "Maaf, nak, aku tidak memarahimu. Kamu baru saja memarahiku." Dia berkata salah. Gu Haoran dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, "Gadis bodoh, aku sangat mencintaimu. Sepertinya beberapa anak nakal dan berdarah karena gulat. Orang tua ini sering terburu-buru atau memarahiku. Mereka bilang kamu sangat ceroboh. Aku merasakannya, sama untukmu. Aku sangat mencintaimu, kamu tahu."